Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Envel. Nah, sesuai dengan judul yang kalian baca, kali ini aku akan membahas tentang perbedaan PPG SM3T dan juga PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan. Sebenarnya apa aja sih perbedaannya? Nah, aku mungkin akan bahas sedikit aja, nggak akan bahas yang banyak, dan aku juga nggak akan menceritakan bagaimana tentang PPG aku itu bagaimana ceritanya. Nanti akan ada sequelnya di proses perjalanan aku SM3T, walaupun memang aku belum sempat melanjutkan part berikutnya setelah aku prakondisi di AAU, itu aku belum lanjutin. Tapi untuk kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian perbedaan antara PPG Prajabatan SM3T dan juga PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini aku udah punya catatan ya, catatan kecil gitu biar nanti aku menyampaikannya tuh nggak salah. Dan ini mohon maaf ya, aku pakai headset karena memang jujur mic-ku tuh nggak tahu hilang kemana, tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah tetap lanjut, apapun itu aku ingin tetap memberikan informasi ke kalian tentang PPG ini, oke? Jadi yang pertama yaitu kalau PPG SM3T kali ini aku akan memberikan kelebihannya gitu dibandingkan dengan PPG Prajabatan secara mandiri dan juga PPG dalam jabatan. Sebenarnya apa sih perbedaan PPG SM3T ini yang Prajabatan juga sebenarnya? Nah, yang pertama yaitu adalah, aku sambil baca ya, yaitu adalah tentang prosesnya. Jadi kalau untuk PPG SM3T yang prajabatan seperti aku itu harus melakukan atau istilahnya harus ditugaskan dulu menjadi guru SM3T, yaitu sarjana mengajar di daerah 3T, terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Nah, setelah kalian SM3T di luar Jawa atau di mana pokoknya dalam satu Indonesia itu kalian ditempatkan, setelah itu kalian menunggu beberapa bulan untuk PPG SM3T. Jadi itu prosesnya ya. Jadi kalian harus ikut dulu SM3T, baru kalian bisa ikut PPG SM3T yang prajabatan atau yang sebelum jabatan kalian mengajar di suatu instansi sekolahan. Seperti itu. Nah, kalau yang PPG prajabatan secara mandiri itu kalian setelah lulus kuliah kalian bisa langsung mendaftar ke LPTK yang membuka program PPG, dan itu berlangsung dalam 1 tahun. Sama juga sih SM3T juga prosesnya itu kuliahnya itu 1 tahun terbagi menjadi 2 semester, yaitu semester awal itu 6 bulan pertama dan semester kedua itu 6 bulan selanjutnya. Nah, kalau yang dalam jabatan ini yang agak berbeda. Jadi kalau dalam jabatan itu kalian harus lulus pretest terlebih dahulu. Biasanya nanti di Dapodik atau kalau di Kemenat itu ada yang namanya simpatika. Biasanya kalian jika memang sudah berhak untuk mengikuti pretest tersebut, maka kalian bisa mengikuti pretestnya dan kalian harus lulus terlebih dahulu secara pretest dan juga administrasi. Dan kalau tadi prajabatan itu kalian harus bisa langsung setelah kuliah, bisa langsung untuk PPG. Tapi kalau yang dalam jabatan ini berbeda, kalian harus menunggu dulu karena kadang itu masih ada kuota, masih harus menunggu, pokoknya menunggu giliran lah seperti itu. Itu kalau dalam jabatan ya. Itu jadi sebenarnya sih ada positif negatifnya ya, karena kalau mau PPG SM3T kalian harus SM3T dulu juga dalam waktu 1 tahun di luar daerah yang benar-benar daerahnya itu tertinggal, terluar, dan juga terdepan. Seperti itu. Terus yang kedua yang membedakan
ini adalah untuk uang kayak SPP dan segala macamnya lah kayak gitu. Kalau PPGSM 3T itu benar-benar gratis. Sorry, agak ke distract suara motor. Itu benar-benar gratis, Kenapa? Karena ketika PPGSM 3T itu kayak sebuah beasiswa bagi kita karena kita sudah melakukan mengajar di daerah-daerah 3T tersebut. Jadi kayak dikasih beasiswa gitulah dari pemerintah. Sedangkan kalau PBG Prajabatan yang mandiri itu biasanya harus mengeluarkan dana pribadi per semesternya itu bisa 7,5 juta sampai 8,5 juta per semester. Jadi itu yang membedakan ya Prajabatan mandiri dan juga PPG Prajabatan yang SM3T. Kalau SM3T itu gratis, tapi kalau yang PPG Prajab yang mandiri itu biasanya yaitu tadi 7,5 juta sampai 8,5 juta per semesternya, seperti itu. Terus yang kedua yaitu tadi ya, kalau itu membayar, tapi kalau yang dalam jabatan ya pasti juga gratis. Seperti itu, ketika kalian sudah mengajar, kalian sudah berhak tadi pretest juga udah masuk nilainya, ternyata kuotanya juga sudah giliran kalian, nah itu berarti kalian juga akan gratis yang akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi juga ada yang bilang kalau masih membayar, ada juga seperti itu, kayak disubsidi dari pemerintah 50%, satu semesternya dibayarkan oleh pemerintah, 50%-nya juga dibagi kalian sendiri yang membayar, dan itu di luar uang makan dan lain-lain. Tapi itu aku hanya dengar-dengar aja sih dari beberapa orang, tapi entah benar atau enggak, coba nanti dicek kebenarannya seperti itu ya, karena ada yang bilang benar-benar free, ada yang bilang dapat subsidi aja kok dari pemerintah 50%, seperti itu ya, nanti kita cek. Terus yang ketiga, masa kuliah. Jadi kalau PPG yang tadi aku udah bilang, kalau Prajab itu pasti 1 tahun. Mau PPG SM3T, mau PPG Prajab yang mandiri itu sama-sama 1 tahun. Sedangkan kalau dalam jabatan itu biasanya 6 bulan. 3 bulan itu secara mandiri, secara daring. Jadi kita kayak tugas apa segala macam tuh masih daring. Sedangkan 3 bulan berikutnya kita baru ke LPTK yang sudah ditunjuk di Dapodik kita atau di Simpatika kita. Nah di situ nanti kamu dapat mana, dapat UNES kah atau dapat mana, nah itu nanti bisa kalian lihat di situ, jadi sudah ditentukan. Oke. Lalu yang selanjutnya, kalau PPG SM 3T itu kuotanya itu jelas ya. Contoh kita satu angkatan semuanya 1.000 orang atau mungkin 800 orang. Jadi mereka ini nanti akan disebar di LPTK yang sudah ditunjuk oleh pemerintah se-Indonesia, seperti itu. Kayak contohnya temanku, dia itu lulusan UNY, tapi ketika SM3T dia dipindahkan ke LPTK Jakarta, yaitu LPTK UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Tapi ketika PPG lagi, dia kembali lagi ke Jogja, ke UNY Universitas Negeri Yogyakarta untuk PPG. Jadi ini sudah ditentukan sesuai dengan biasanya itu jurusan masing-masing. Nah untuk angkatanku, angkatan ketiga, SM3T angkatan ketiga, itu semua pendidikan IPA, itu semuanya ditaruh di satu tempat, yaitu adalah di UNY. Yang mau di UNESA atau mungkin dimanapun itu, mereka tetap masuknya di UNY. Ada temanku juga tuh yang sejarah, dia itu bisa sampai ke mana ya, ke Kalimantan atau ke Sulawesi gitu LPTK-nya, seperti itu. Sedangkan kalau Prajab yang mandiri itu juga kuotanya jelas. Umpamanya nih UNY membuka sebagai LPTK, dia membuka untuk jurusan penjas umpamanya 200. Nah, jadi ketika kalian tes di situ dan kalian masuk ke nilai tertinggi dari urutan 1 sampai 200, berarti kalian itu masuk ke dalam kuotanya. Jadi ya udah kalian bisa langsung kuliah aja gitu. Itu
Itu kalau yang prajab mandiri. Jadi LPTK-nya kalian yang tentukan mana aja nih kira-kira yang membuka jurusan kalian dan kira-kira mana yang memang membuka PPG seperti itu. LPTK mana aja kalian bisa menentukan. Sedangkan untuk PPG yang dalam jabatan itu benar-benar kuotanya kita tuh nggak tahu sama sekali gitu, karena ketika kita sudah lulus pretest terus kita udah lulus administrasi, kadang itu kita masih harus menunggu kuotanya berapa sebelum kita juga nggak tahu. Pokoknya kita harus sering-sering lihat aja tuh di Dapodik atau mungkin di Simpatika kapan kita akan berangkat gitu, karena banyak juga yang masih di lulus pretest, lulus administrasi tahun 2018 sampai sekarang juga masih ada tuh yang belum PPG gitu. Jadi kuotanya masih nggak sejelas prajabatan gitu. Terus kalau yang selanjutnya yaitu adalah pembatasan umur. Kalau untuk SM3T yang PPG-nya itu biasanya memang khusus untuk yang di bawah 30 tahun, terus juga belum menikah, karena sebelum kita SM3T itu harus melampirkan surat pernyataan bahwa kita belum menikah seperti itu. Jadi dalam 1 tahun kita benar-benar dilarang untuk, ya kalau pacaran sih boleh sih, tapi kalau menikah nggak boleh gitu, dan umurnya harus di bawah 30 tahun. Nah ini juga berlaku untuk yang PPG prajab secara mandiri, yang prajabatan itu juga harus di bawah 30 tahun. Tapi kalau untuk melampirkan surat nikah atau surat pernyataan untuk tidak menikah kayaknya enggak sih. Menurutku sih enggak, kayaknya loh ya. Tapi aku juga belum dapat informasi sih kayak gitu. Tapi kalau menurutku sih enggak, mungkin itu bedanya yang prajab mandiri dengan prajab yang SM3T. Terus kalau yang dalam jabatan itu tuh nggak dibatasin umur sama sekali, mau umur berapapun boleh asalkan masih dalam 1 tahun sebelum purna atau sebelum pensiun, itu kayaknya sih masih bisa untuk mendaftar di PPG dalam jabatan seperti itu. Terus selanjutnya yaitu adalah tamatan kuliah. Nah kalau prajab sendiri mau SM3T mau mandiri itu karena prajabatan, jadi sebelum kita mengajar di suatu instansi atau menginduk ke suatu sekolahan ya pasti tamatannya ya harus ngajar dulu gitu, dia harus ngajar dulu. Sedangkan kalau dalam jabatan ya pasti dia sudah masuk ke dalam instansi tersebut seperti itu. Terus selanjutnya apa lagi ya?